memulai pelajaran hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Silakan Nak Sinta. Mari teman-teman kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baca terlebih dahulu ya. Baik, hadir semua ya. Baiklah anak-anak, agar pembelajaran hari ini kita terus semangat, alangkah baiknya kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, silakan berdiri ya. Iya, betul. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Anak-anak duduk kembali. Sebelum kita masuk materi nih, Ibu ingin tanya dulu sama kalian, apa yang kalian lakukan jika kalian merasa lapar? Makan dulu. Ya benar. Bagaimana jika tumbuhan, apa yang dia lakukan jika dia merasa lapar? Nggak tahu. Menyerap air Bu. Ya bisa juga. Nah, tumbuhan itu jika dia ingin mendapatkan makanan, dia itu bisa melalui fotosintesis. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang proses fotosintesis. Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Nggak tahu. Nah, jadi fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya sinar matahari. Nah, adapun bahan-bahan yang diperlukan untuk proses fotosintesis ini, yang pertama ada cahaya sinar matahari, yang kedua ada air, yang ketiga ada karbon dioksida, dan yang keempat ada klorofil. Nah, di sini Ibu membawa tanaman. Nah, kalian tahu ini tanaman apa? Tahu Bu. Tanaman kangkung. Oh, iya benar. Nah, kan tanaman ini ada bagian-bagiannya. Kalian tahu ini bagian apa? Akar. Ini? Batang, Dan ini bagian apa? bagian sayurnya, Daun. daunnya. Oh, benar. Nah, jadi untuk proses fotosintesis itu, yaitu yang pertama itu terserapnya air oleh akar yang berada di dalam tanah dan disalurkan ke batang dan ke daun, lalu ke seluruh bagian tumbuhan lainnya. Nah, kemudian gas karbon dioksida, kalian tahu apa itu gas karbon dioksida? Gas karbon dioksida itu yang kita keluarkan dari mulut ini. Dari mulut ini namanya gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida itu kemudian masuk ke dalam bagian tumbuhan yang berada di bawah daun yang disebut dengan stomata. Nah, kemudian gas karbon dioksida dan air ini akan diolah oleh mesin khusus yang hanya ada pada tumbuhan yang disebut dengan klorofil. Nah, klorofil itu zat pemberi warna hijau pada daun ini. Nah, kemudian air dan gas karbon dioksida ini diolah dengan bantuan sinar matahari dan ditangkap oleh klorofil itu tadi dan diubah menjadi gula dan oksigen. Nah, jadi anak-anak, gula yang dihasilkan oleh proses fotosintesis ini akan digunakan langsung oleh tumbuhan sebagai makanan atau bisa disimpan pada bagian lain seperti pada buah. Nah, selain gula, fotosintesis ini juga menghasilkan gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Nah, kemudian kita hirup dan kita gunakan untuk bernapas. Baiklah anak-anak, di sini kita akan membuat proyek dan melakukan eksperimen terkait fotosintesis. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok yang terdiri dari 3 orang. A few moments later. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan percobaan terkait tumbuhan yang kita diamkan di bawah sinar matahari dan tumbuhan yang kita diamkan di tempat gelap. Nah, sebelumnya kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada air, yang kedua ada
mangkuk atau wadah yang bening, dan yang ketiga itu ada tumbuhan hijau atau daun yang masih segar. Langsung saja ya kita mulai melakukan percobaannya. Yang pertama, anak-anak itu harus menuangkan air ke dalam wadah atau mangkuk yang bening. Bisa juga pakai gelas. Nah, lalu masukkan ya daun segarnya ke dalam air. Nah, ini akan kita letakkan di bawah sinar matahari, dan yang ini didiamkan di tempat gelap atau yang tidak di bawah sinar matahari. Nah, ini kita letakkan di bawah sinar matahari ya, dan kita tunggu beberapa menit. Kita lihat apa yang akan terjadi nanti ketika tumbuhan kita letakkan atau kita diamkan di bawah sinar matahari. Nah, sembari kita menunggu hasil eksperimen, di sini Ibu akan menampilkan video terkait fotosintesis. Nah, silakan disimak ya. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya, makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lainnya. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Nah, anak-anak, di sini bisa kita lihat perbedaan dan perubahan apa yang terjadi jika tumbuhan kita letakkan di tempat gelap dengan yang kita letakkan di bawah sinar matahari tadi. Nah, yang untuk di bawah sinar matahari tadi kalian bisa melihat kan perubahan apa yang terjadi. Nah, di sana ada terdapat gelembung-gelembung. Nah, gelembung ini yaitu menunjukkan kalau proses fotosintesis itu sudah berhasil karena terdapat gelembung-gelembung atau oksigen. Nah, sedangkan yang di dalam ruangan tadi tidak terdapat gelembung-gelembung. Di sini anak-anak sudah tahu kan mengapa yang kita letakkan di bawah sinar matahari tadi terdapat gelembung, sedangkan yang kita letakkan di tempat gelap tadi tidak ada gelembung. Nah, jadi anak-anak, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya,
bahwa proses fotosintesis itu memerlukan bahan-bahan. Yang pertama itu ada cahaya matahari, yang kedua itu ada air, yang ketiga ada gas karbon dioksida, dan yang keempat yaitu klorofil. Nah, hasil dari proses fotosintesis ini yaitu berupa karbohidrat dan oksigen. Nah, anak-anak, terkait eksperimen yang kita lakukan tadi, ada yang bisa menjawab atau menyebutkan apa yang kalian lihat dari eksperimen itu tadi? Kan ada eksperimennya tumbuhan yang kita letakkan di bawah sinar matahari dan ada yang di bawah yang tergelap. Nah, jadi yang di bawah sinar matahari tadi apa yang kalian lihat? Ada lembu. Nah, iya benar. Kalau yang di tempat gelap tadi? Nggak ada. Ya benar ya. Kalau yang di tempat terang tadi itu ada gelembungnya. Nah, itulah yang disebut fotosintesis. Dia itu bisa melakukan fotosintesis kalau ada cahaya matahari. Nah, kalau tidak ada cahaya matahari, dia itu tidak akan terjadinya proses fotosintesis. Selanjutnya ibu akan membagikan kalian bekerja terkait proses fotosintesis tadi. Kalian sudah menyimak kan terkait yang ibu jelaskan dan dari video tadi? Sudah mengerti kan? Sudah, Bu. Baik, di sini ibu akan membagikan kerjanya ya. Akan dibaca. Akan dikerjakan ya, anak. Iya, Bu. Bagaimana anak? Apakah sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Jangan pukul ya. Iya, Bu. Nah, ini ibu koreksi di rumah ya, dan akan dibagikan di minggu depan. Nah, baiklah anak-anak, agar kita belajarnya lebih fokus dan lebih bersemangat. Di sini ibu akan menampilkan lagu tentang fotosintesis. Silakan diikuti ya, dan silakan berdiri. Belajar tentang fotosintesis, penggunaannya memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan mencari jawaban. Di sini ibu ingin kalian presentasikan hasil dari tugas yang ibu berikan tadi. Untuk perwakilan kelompoknya silakan maju. Siapa ingin mempresentasikan hasil tugasnya tadi? Saya, Bu. Nah, silakan untuk Nak Nabila yang di depan. Baik, sudah ya. Berikan tepuk tangan untuk Nak Nabila. Terima kasih Nak Nabila. Silakan duduk kembali. Baik, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran, kita melakukan speaking terlebih dahulu. Silakan anak-anak berdiri. Baik, Bu. Nah, kalian tahu ini speaking lagu apa Sam-Sam itu? Nggak tahu, Bu. Nah, ikutin ibu ya. Iya, Bu. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Arang sam-sam, arang sam-sam, guli-guli sam-sam, arang sam-sam, arang sam-sam, guli-guli. Baik anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-as innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Baik anak-anak, ibu tinggal ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, assalamualaikum. Bye.